Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anak sekalian, siswa-siswi SMP Islam Nurul Ikhtisar, siswa ikhwan hafizakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini dalam agenda kegiatan pesantren Ramadan, dan alhamdulillah kita sudah masuki ibadah Ramadan di hari yang keberapa? 14. Hari yang ke 14 atau 15? 14. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan salah satu kegiatan agenda kita yaitu kajian hadis al-arba'in, buah karya al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah kajian kita pada hari ini masuk hadis yang keberapa? Yang ke-7. Silakan dibaca saudara Najib hadis yang ke-7. Yang lain mendengarkan. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihatu qulna lamin qala lillahi walakin tabihi wa li rasulihi wa li atil muslimi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Silakan Gibran baca artinya. Dia riwayat siapa baca? Ya, ini hadis yang ke-7. Perhatikan semuanya. Kita ini harus terbiasa dengan membaca apa? Hadis. Ya, di samping Al-Quran Karim, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga kita harus biasakan. Karena apa? Karena ini merupakan apa? Merupakan apa? Hadis ini pegangan itu kita sebagai umat Islam. Selain Al-Quran Karim, apa yang kedua? Hadis. Ya. Siapa yang tahu dalilnya? Harus kita berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Tunjuk tangan. Hadiahnya. Mau merah atau mau biru? Ya, silakan sebutkan hadisnya di mana kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Merah Pak, bagi dulu. Ada Bagi dulu. Ada kan dari sana lagi?
berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, tidak ada yang tahu, ya? Ada? Pernah dengar hadisnya? Tunjuk tangan. Hadis perintah tentang bagaimana kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kum amroni lam tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati rasulih. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang dimana jika kalian berpegang teguh pada dua perkara ini, engkau tidak akan tersesat. Apa? Al-Quran dan Sunnah. Nah ini, ya, belum ada yang tahu di sini. Jadi, anak sekalian perhatikan semuanya bahwa kita harus terbiasa dengan membaca hadis. Jangan kita habiskan kita di scroll handphone kita dengan jari-jari kita di sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya, sekarang ini sudah mudah apa? Kita dalam mempelajari hadis tidak seperti zaman dahulu. Para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, mereka mencari hadis jalan berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk menemukan satu hadis, untuk mencari satu hadis, untuk menemui sang guru, menanyakan apakah hadis ini sahih atau tidak. Nah, kita sekarang sudah mudah, ada aplikasinya, ada kitabnya, ada bukunya. Kalau kita sudah berikan kemudahan saja masih sangat malas untuk mempelajari hadis, bagaimana kita akan selamat? Sedangkan al-hadis juga merupakan sebuah petunjuk dalam kehidupan kita. Ya, hadis ini, Al-Quran dan hadis ini adalah merupakan petunjuk kehidupan. Kalau kita tidak mau mempelajarinya, kita akan tersesat. Kita mau pergi nih ke Cirebon, kita butuh, kalau nggak tahu jalan butuh apa? Map. Kalau dulu peta, dulu kita buat atau kita beli peta, akhirnya kita apa? Kita cari buat jalannya mana nih, Cirebon lewat sini. Sekarang sudah ada internet. Artinya kita butuh tidak? Butuh. Bagaimanapun kita dalam hidup ini, perhatikan, kalau dalam hidup ini kita tidak mengikuti dua petunjuk, kita mau menuju mana kita perjalanan kita? Kemana? Ke surga. Ke negeri apa? Akhirat yang abadi. Nah, kita dalam perjalanan menuju negeri akhirat supaya kita selamat. Nih, kalian besok mau mudik
sini semuanya pengen selamat nggak? Pengen naik pesawat, naik mobil, naik kereta, naik apa lagi? Kapal. Iya, semuanya ingin selamat kan? Semua ingin selamat. Nah, kunci keselamatan itu dengan apa? Tadi dia harus siapkan bekalnya. Kalau dia naik mobil, mobilnya pastikan dalam kondisi baik, mesinnya. Terus kalau dia tidak tahu jalan, siapkan mapnya. Ya kan seperti itu. Nah, bagaimana kita ini mau ke negeri akhirat menuju dengan Allah? Kita tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tentu kita tidak akan selamat. Percaya, kita akan tersesat. Oh, mudah Pak, kita aman-aman aja nih Pak, nggak ikutin. Oh, belum bisa. Tersesatnya kapan akan terlihat? Nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata jalan yang kita tempuh selama kita hidup di dunia salah. Kan banyak orang Pak, kita ikutin kebanyakan orang. Apakah dalam pengalaman kita ikutin kebanyakan orang? Hah? Iya atau tidak? Tidak kan? Tidak. Kalau kamu ikutin kebanyakan orang pergi hati, orang ikut semua ketimbun. Apa akan seperti itu? Tidak. Pak, menurut orang-orang ini tuh baik Pak. Oh, itu menurut Allah. Ini Pak, kebanyakan orang mengamalkan ini Pak. Saya ikut aja Pak. Nah, ini tidak ada pegangan hidupnya. Itu kebanyakan orang. Ya, maka dalam beragama kita harus jelas. Panduan kita apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Maka harus sering-sering kita membaca hadis. Coba sekarang Pak Guru tes nih, gak usah lihat. Siapa yang sudah hafal dari hadis pertama sampai dengan hadis ke-7 atau hadis ke-6, hadis Arba'in ini? Ada yang sudah hafal? Berdiri. Mau warna hijau, biru atau merah? Hadis berapa? Apanya siapa? Nah, jangan pendek, yang panjang. Hadis 1 sampai dengan 6 apa? Tafadhol. Gina. Ayo Gibran. Bagi dua gimana cerita? Perhatikan. Hadis ke-1 sampai dengan hadis ke-6. Hafalin. Apa? Baik. Silakan. Menghadap teman-temannya. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة
wa tu'ti zakah sumi Ramadan wa hajjul bait hajjul bait in istata'ta ilaihi sabila qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu qala fa'akhbirni 'anil iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi qala sadaqta qala fa'akhbirni 'anil ihsan qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu qala innahu yaraka qala fa'akhbirni 'anis sa'ah qala al-mas'ulu 'anha bi'a'lama min as-sa'il qala fa'akhbirni 'an amamatiha qala an talidal amatu rabbataha wa adkhul qadar urrat kal'adata bi'asha Hadis ketiga. Abi Abdillah Ar-Rahman bin Abi Abdillah Nabi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal Islam wal khams syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaum Ramadan. An Abi Abdurrahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum la ya'lamu inna ahadakum yajma'u khalqi fi batni ummi 40 yawman thumma nutfatan fi thumma yakunu nutfatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi malak kamu bingung, lanjut. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu Nabi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal halal bayyin wa innal haram bayyin. Ya, kalau kasih hadiah ini biarpun tidak lancar, tapi 1 sampai 6 bisa hafal. Ini contoh yang bagus. Ya, kasih hadiah yang merah. Ya, ini perhatikan. Anda yang bisa hafal 1 sampai 6 lagi, tunjuk tangan. Ayo, aku kasih hadiah lagi yang merah. Ayo. Ada lagi Gibran. Dari semuanya hanya 1 yang hafal 1 sampai 6. Ya. Nah ini perhatikan. Ya, jadi kalian belum terbiasa untuk menghafal hadis. Ya, belum terbiasa. Untuk itu mari biasakan. Minimal 1 hadis dari 6 hadis kalian bisa. Nggak perlu deh 1 atau 2 hadis. Ayo. Kamu berapa hadis? 1. Hadis nomor berapa? Nomor 1. Apa soal? Yang 1 hadis lagi siapa? Ayo hadis 2 orang. Nanti 1 lagi dulu. Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innama na'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa
kana hijratuhu fa in kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa in kana hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya sudah cukup doa. Ini berarti ada kesungguhan meskipun satu hadis. Yang lain mana? Belajar sudah hampir 2 pekan, hadis tidak dihafal. Nanti besok ada kegiatan amalia Ramadan, nanti ada apa? Ada kegiatan hadis yang sekarang dihafal harus disetorkan nanti di amrah validasi. Ya, jadi inilah pentingnya kita mempelajari hadis. Setelah kita menghafal, kita amalkan hadis tersebut, bukan hanya sekedar dihafal. Baik, kita lanjutkan ke hadis yang ke-7. Semua perhatikan. Hadis yang ke-7 berbicara tentang agama adalah nasihat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. An Abi Ruqayyah al-Tamimi ibn Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihi. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Lalu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, lillah, bagi Allah, wa li kitabihi, bagi kitabnya, wa li rasulihi, bagi rasulnya, dan bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin serta bagi umat Islam. Nah, perhatikan semuanya, anak-anakku sekalian, faedah hadis ini yang pertama adalah agama ini adalah nasihat. Apa yang dimaksud dengan agama itu nasihat? Satu yang tahu bisa menjelaskan kenapa dikatakan agama ini nasihat. Ad-din an-nasihat, agama itu adalah nasihat. Din dengan artian agama, sedangkan ad-din lainnya itu bermakna al-jaza. Jadi nasihat itu bagian dari agama. Orang kalau menasihati seseorang mungkin tidak, kalau dia menasihat itu bukan dari agama. Mungkin tidak. Karena nasihat ini adalah bagian dari agama, maka kita harus menerima nasihat tersebut. Ketika kita diberikan nasihat, baik itu oleh orang yang alim, orang tua kita, guru kita, bahkan teman kita sendiri, ketika kita diberikan nasihat, kita harus tunduk dan patuh selama nasihat itu adalah baik. Ya, nasihat itu begitu penting karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan bagian dari agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini saya pernah di sana. Kamu kajiannya di mana? Nanti Pak Guru sudah menjelaskan. Ya, apa tadi? Agama bagian dari, nasihat bagian dari, nasihat bagian dari agama. Jadi jangan kita ini alergi terhadap nasihat. Kalau kita ini alergi anti terhadap nasihat, niatan hancur, bahaya. Orang yang tidak mau menerima nasihat hatinya menjadi
batu hatinya karena dia tidak mau menerima nasihat. Apalagi yang menasihati orang yang tidak mau dengar nih. Ini ngomong terus. Ada yang seperti itu. Dan sampai dia menutup telinga, ditutup telinganya. Ini nggak benar ini. Ada anak yang ketika orang tua memberikan nasihat dia tidak mau dengarkan, atau ketika gurunya memberikan nasihat dia tidak mendengarkan. Ini ciri-ciri anak durhaka. Ciri-ciri anak durhaka diantaranya apa? Tidak mau mendengar nasihat, hatinya keras, tidak mau masuk ke dalam hati itu nasihat-nasihat. Jadi Anda sekalian perhatikan, hidup ini kita ini tidak pernah akan luput dari kesalahan. Apalagi kalian masih proses dalam belajar, masih dalam proses belajar, harus sering-sering mendengarkan nasihat, kajian. Sekarang yang banyak, tidak hanya sekedar dari kamu lihat langsung di TV, ada banyak TV sunnah yang menyiarkan kajian-kajian nasihat, radio. Kalau kalian tidak mau mendengarkan itu atau ceramah saja ogah, malas mendengarkannya, berarti hatinya sudah menjadi hati yang keras. Ingat, kalau hati sudah keras, tandanya hatinya banyak bintik-bintik hitam. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat apa? Sampai yang tahu, ketika banyak dosa dan maksiat, hati ini banyak bintik-bintik hitam. Ayo, ini ada di ayat di juz 30. Sampai tahu, bintik-bintik hitam dalam hatinya karena kebanyakan dosa dan maksiat sehingga susah untuk menerima nasihat. Ada dalam surat Kalla bal rona ala makanu Kalla bal ron ini adalah bintik-bintik hitam yang ada dalam tubuh setiap manusia. Karena bintik ini ada dosa dan maksiat. Nah, kalau orang sudah hatinya kotor, akan susah menerima nasihat. Gak mau dengar dia. Zaman Nabi siapa yang ketika Nabi ini berdakwah mereka tutup telinga mereka dan mau terima? Siapa yang tahu? Nabi siapa? Nabi Nuh. Ya kan? Bagaimana ceritanya itu? Ketika Nabi Nuh datang berdakwah tengah-tengah kaumnya, kaum menutup telinganya. Siapa yang tahu ayatnya? Ayo kasih hadiah lagi. Ayat yang menceritakan ketika Nabi Nuh berdakwah di tengah-tengah kaumnya, mereka menutup telinga mereka. Ayo, jangan dia usaha hafal. Ja'alu asabi'ahum bi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru. Ja'alu asabi'ahum, apa tadi artinya? Mereka jadikan asabi apa? Telunjuk. Ya, telunjuk tangan mereka. Gak mau dengar. Makanya Nabi Nuh dulu berdakwah berapa tahun? 900 lebih, 900 tahun lebih. Pengikutnya banyak tidak? Berapa? Sedikit sekali. Ini
Ini tantangan. Jangan sampai kalian seperti kaum Nabi Nuh yang ketika diberikan nasihat kalian tidak mau dengar, bahkan tutup telinga kalian. Orang tua kalian yang melahirkan kalian, yang membesarkan kalian, ibu kalian, umi kalian melahirkan itu sangat perjuangannya berat. Setelah melahirkan orang tua kalian ini membesarkan kalian, ya. Setelah orang tua kalian melahirkan kalian, membesarkan kalian dengan susah payah, ada orang tua yang dia demi anaknya mencari nafkah, siang berangkat pagi pulang malam di tengah jalan, kehujanan, kepanasan, demi siapa? Demi anak-anaknya. Tapi anak-anaknya tidak mau nurut, tidak mau dengar nasihat dari orang tuanya. Ini keterlaluan. Ketika jangan jadi anak-anak durhaka dengan tidak mau mendengar nasihat dari orang tua, dari guru-guru kalian. Karena tadi kita boleh sampaikan di hadis ini, agama merupakan nasihat, bagian nasihat, bagian dari agama. Nah, pelajaran yang selanjutnya adalah yang ketiga. Jadi pelajaran yang pertama tadi apa? Agama dan nasihat bagian dari agama. Yang kedua, yang ketiga, bagusnya pengajaran Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan sesuatu secara umum, lalu menyebutkan rinciannya. Ini Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya. Lihat metode pengajaran Nabi SAW. Ya, jadi metode pengajaran Nabi SAW kepada sahabatnya. Metode apa? Pengajaran. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah hausnya para sahabat akan ilmu, sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Dan kebiasaan para sahabat itu bertanya sampai dengan sejelas-jelasnya. Dalam hadis ini dikatakan ad-dinu an-nasihat. Sahabat bertanya tidak setelah itu, bertanya kan, untuk siapa wahai Rasul? Tidak hanya terima agama adalah nasihat selesai. Sahabat tidak begitu. Sahabat kritis. Para sahabat itu berpikir kritis. Mereka bertanya, untuk siapa? Ya kan, ini adalah harus kita terapkan juga dalam metode pembelajaran kita setiap pelajaran. Kalian harus menjadi anak-anak yang kritis dalam menerima pelajaran dari guru-guru kalian seperti itu sahabat. Kalau ada yang belum paham, tanya lagi sampai betul-betul paham. Apalagi masalah agama, Pak, jangan kalian tidak kritis. Ada gurunya menyampaikan, tanya lagi kalau belum paham. Maksudnya apa, Pak? Atau Ustaz yang maksudkan seperti ini apa? Contohnya seperti ini, dia akan tanya. Ya. Jadi apa? Harus belajar kritis. Tapi jangan salah artikan juga kritis nanti banyak mengkritik juga tidak betul. Wah, kita harus kritis. Kalau begitu sesuatu yang nggak pas kita kritisi, nggak bisa begitu juga. Nanti ujung-ujungnya menjadi seorang pendemo. Apa tadi? Iya. Pendemo atau pendemo? Mentang-mentang dia harus jiwa kritis, segala sesuatu dikritisi. Akhirnya apa? Dia selalu tidak puas. Akhirnya melakukan perbuatan yang menyimpang atau menyalahi syariat. Kritis dalam hal yang baik, contohnya dalam menerima pelajaran. Kalian tidak paham, silahkan tanya lagi, tanya. Ya. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah
dengan hal terpenting. Apa tadi? Yang paling penting adalah ad-din nasihat. Kemudian apa? Nasihat itu bagi siapa? Bagi Allah, lalu Rasulnya, lalu kitabnya, lalu kepada kaum muslimin secara umum. Jadi pertama kali dahulukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak didahulukan Rasul, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya adalah kenapa dikatakan nasihat itu bagi Allah dan Rasulnya? Siapa yang tahu? Ad-din nasihat tadi. Agama itu adalah nasihat. Untuk siapa wahai Rasul? Untuk Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Siapa yang tahu? Nasihat bagi Allah apa saja? Maksudnya apa? Tadi kan dikatakan dalam hadis, ad-dinu an-nasihat liman ya Rasulullah lillahi wa li rasuli. Untuk Allah. Maksudnya apa nih? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ada tunjuk tangan. Nasihat bagi Allah itu apa maksudnya dalam hadis ini? Lillahi wa li rasuli. Apa tadi? Maksudnya adalah nasihat bagi Allah itu adalah bahwa kita mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah. Jadi yang dimaksudkan nasihat bagi Allah dan Rasulnya, nasihat bagi Allah maksudnya adalah kita yang mengikhlaskan beribadah hanya kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah semata, tidak boleh kepada selain Allah. Yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah bersaksi bahwa Allah itu Maha Esa dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Nah ini. Jadi ada dua yang dimaksud nasihat bagi Allah itu. Yang pertama apa tadi? Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Yang kedua apa? Bersaksi bahwa Allah itu Maha Esa dalam apa? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Jadi yang dimaksud agama itu nasihat bagi Allah. Bagi Allah, nasihat bagi Allah itu ada dua. Yang pertama ikhlaskan beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua adalah apa tadi? Allah itu bersaksi bahwa Allah itu Esa dalam apa? Uluhiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Nah itu ya yang dimaksud dengan lillah, nasihat bagi Allah. Yang kedua, nasihat bagi kita Allah. Setelah yang selanjutnya apa? Lillahi wa li kitabihi. Bagi kitab Allah. Apa yang maksud itu? Nasihat bagi kitab Allah menyangkut apa? Yang pertama, perhatikan membela Al-Quran. Jadi nasihat bagi kitab Allah itu adalah kita membela Al-Quran. Dari apa? Dari orang-orang yang berusaha untuk menyelewengkan dan berusaha untuk mengubah maknanya. Kita harus bela. Ya, sering banyak terjadi orang-orang yang apa? Banyak orang apa? Merusak, menghina Al-Quran. Yang terakhir terjadi di mana? Siapa yang tahu terjadi terakhir di mana? Al-Quran dibakar, dihina, di mana? Paris. Wah, itu es krim. Kalau kamu dapat es krim gratis nanti sore sini maghrib, yang ada es. Ada iklan saja. Jadi apa tadi? Kita harus membela Al-Quran. Kita tidak boleh diam ketika ada orang yang berusaha menghancurkan, mengubah maknanya. Yang kedua apa? Maksud dari nasihat kepada kitab Allah, membenarkan setiap yang dikabarkan tanpa ada keraguan. Ya, membenarkan apa-apa yang datang dari Al-Quran Karim, dan kita tidak boleh ragu
ada di sini yang ragu terhadap ayat-ayat Al-Quran, nanti menjadi orang-orang ateis. Contoh kebenaran Al-Quran, Anda bisa berikan contoh. Ketika Allah menciptakan seekor nyamuk, ada manfaatnya di situ? Ada. Menciptakan lalat, ada manfaatnya? Apalagi banyak. Apa-apa yang datang dari Al-Quran Al-Karim itu tidak sedikit pun tidak ada manfaat. Semua bagi yang mengaku terhadap apa-apa yang datang dari Al-Quran Al-Karim, maka Anda tanya keimanannya. Ya, tanda tanya seperti sekarang ya Ramadan. Yang Ramadan ini banyak orang yang tidak percaya terhadap Al-Quran Al-Karim. Apa tidak percayanya? Kita berpuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada kita untuk berpuasa. Atau kita ngaku, jangan seperti orang-orang Ibrani. Perhatikan orang-orang Ibrani, mereka ragu dengan ayat-ayat Al-Quran. Banyak sekali contohnya. Apa salah contohnya orang-orang Ibrani itu? Apa contohnya yang membuat mereka ragu terhadap Al-Quran? Ada yang tahu contohnya? Akhirnya mereka tidak mau beriman. Ya, orang-orang Ibrani ini berpikirnya adalah rusak pikirannya. Misalkan contoh, di dalam Al-Quran ada ayat-ayat tentang azab kubur, siksa kubur. Orang Ibrani ini mereka mempertanyakan, kalau sekarang contoh nih, Haidar meninggal duluan, Haidar, kemudian Almas belakangan meninggalnya. Misalkan Haidar dia disiksa terlebih dahulu karena dia meninggalnya sudah lama, disiksanya lama di alam barzakh. Sedangkan Almas meninggal kemudian setelah itu hari kiamat datang, berarti dia disiksanya sebentar. Lalu orang Ibrani mengatakan Allah tidak adil. Ini orang Ibrani, jadi dia tidak percaya dengan konsep apa? Azab atau siksa kubur, bahwa mereka mengatakan Allah tidak adil. Ini Pak Guru belum pernah ketemu dengan orang ini tempat kuliah dulu. Ini orang Ibrani pemikirannya, wah Allah nggak adil dong. Dia minta keluar disiksa lama sampai hari kiamat, dan satu lagi meninggalnya menjelang hari kiamat berarti sisanya sebentar. Nggak adil Allah. Nah, ini jangan diikuti, ini orang Ibrani rusak pikirannya. Karena apa? Ini akibat tidak percaya dengan ayat-ayat Al-Quran. Contoh lagi, dalam ayat Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apa artinya? Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah kita berbuat keji dan munkar. Oh Ustaz, kalau saya tidak berbuat keji dan munkar berarti saya tidak wajib sholat toh? Kok bisa? Iya, karena sholat itu adalah manfaatnya bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau saya tidak berbuat keji dan munkar maka tidak wajib sholat. Inilah orang liberal sesat. Nah, orang liberal sesat, menyesatkan. Maka ini kita penting belajar agama supaya kita ini tidak terkena arus pemikiran-pemikiran liberal. Ya. Kemudian menjalankan setiap perintah dalam Al-Quran. Ini poin yang ketiga terkait dengan apa? Nasihat bagi kita Allah. Ingat tadi nasihat bagi kita Allah adalah yang pertama membela Al-Quran. Yang kedua membenarkan setiap yang dikabarkan tanpa ada keraguan. Yang ketiga
menjalankan setiap perintah dalam Al-Quran. Setiap perintah dalam Al-Quran kita berusaha menjalankannya. Yang keempat, menjauhi setiap larangan dalam Al-Quran. Apa saja larangannya? Banyak. Banyak hal yang kita tidak tahu dalam Al-Quran ini terkait dengan larangan-larangan. Ya. Apakah kita semua tahu terkait dengan larangan Al-Quran? Ada yang tahu sebenarnya? Bab ini tidak ada. Larangan tidak boleh minum khamr, larangan berzina, larangan mencuri, larangan berbuat riba, larangan durhaka kepada orang tua. Masih banyak lagi larangan apa lagi? Larangan berkata kasar, berkata kotor. Ini kan larangan-larangan dalam Al-Quran. Kalau larangan saja masih kita jalankan, masih kita terus tidak kita indahkan, maka kita belum bisa menjadi muslim yang baik. Contoh nih puasa belakang sampai ngobrol, nanti sudah jelaskan. Ya, larangan-larangan dalam puasa banyak yang kita masih belum bisa menghilangkannya. Banyak tidak? Ada contoh yang paling kecil larangan dalam berpuasa. Apa? Ngomong, Berkata kasar. berkata kasar, apalagi berkata kotor. Masih banyak yang jalan kita suka bicara kasar dan kotor. Banyak. Ini adalah larangan. Apalagi larangan dalam puasa? Larangan makan minum, jelas betul. Larangan lagi. Icin apa? Mikirkan makanan. Orang puasa mikirin makanan terlarang enggak? Enggak terlarang. Ya. Kalau mikirin makanan, tapi jangan juga membayangkan makanan terus. Makanan mana? Gila. Ya. Apalagi? Ini mantan nih. Oh, melihat-lihat yang menaruh nafsu. Sinar mata. Pulang ke sekolah langsung tancap gas dengan handphone di rumah, bukannya YouTube, TikTok, perempuan-perempuan yang nggak pakai lama. Kurang banget, Pak. Pak, ini ngabuburit Pak. Ngabuburit lihat sesuatu yang terlarang. Puasanya sia-sia. Dari pagi nahan lapar, lemes, panas, pulang. Tahu ini bukan puasanya dirusak dengan larangan-larangan yang kita tuhan. Sebenarnya daripada saya pusing Pak, lemes, biar cepat mari udah nonton handphone, buka TikTok, nyanyian, joget-joget, rusak puasanya. Akhirnya puasanya hanya lapar dan haus. Dapat pahala tidak? Tidak, rusak pahalanya. Nah ini, jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang senantiasa merusak pahala kita. Tadi apa? Apa tadi poinnya? Yang berapa tadi? Berapa? Nasihat kepada siapa tadi? Kepada kita menjauhi setiap larangan dalam Al-Quran. Kemudian mengimani bahwa hukum yang ada adalah sebaik-baik hukum yang ada dalam Al-Quran. Ini. Kemudian setelah nasihat kepada Allah, kitabnya, kemudian nasihat kepada siapa? Rasulnya. Nasihat kepada Rasulnya itu mencari apa? Kalau tadi kepada Allah kan kita harus ikhlas. Kalau kepada Rasul harus apa? Lawan sama kata ikhlas itu apa? Kita beribadah yang pertama yang kalau kita terima ikhlas, yang kedua apa? Ibadah syarat ibadah terima yang pertama ikhlas, yang kedua apa? Siap. Ada. Oh ya baik, karena ini ada jenazah, Oh iya. sebentar lagi kita siap-siap.
ya, karena mau ada hadirat jenazah pasti ada datang. Ya, baik. Akhir saja kajian kita pada siang hari ini. Ya, semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon setelah ini tidak ada sampah di sekitar semuanya. Biasakan bersih. Ya, insyaallah kegiatan sampai besok terakhir dan hari Rabu kalian datang